Baik, Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sesuai dengan apa yang telah Bapak informasikan kepada adik-adik sekalian, kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Oke, apakah adik-adik di sini sudah pernah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Oke, kalau belum, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum bimbingan kelompok ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo, silakan. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, adik-adik sekalian, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang pernah sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik. Serta bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok. Apa bisa dipahami pengertian bimbingan kelompok? Bisa, Pak. Baik, yang berikutnya Bapak akan menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok. Sebelumnya, adik-adik di sini, apakah ada yang sudah mengetahui tujuan dan manfaat bimbingan kelompok? Belum. Tujuan bimbingan kelompok adalah agar peserta didik mampu untuk melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Dan manfaat bimbingan kelompok adalah dapat melatih peserta didik untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar anggota dalam mengatasi masalah. Melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat dan bisa menghargai pendapat orang lain. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan terkait tujuan dan manfaat bimbingan kelompok. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai tahapan bimbingan kelompok. Baik, dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini, pertama Bapak akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat bimbingan kelompok. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan cara dan asas kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, perkenalan dan saling mengungkapkan diri. Dan terakhir, yaitu selingan yang dimana di dalamnya ada teknik permainan untuk menghangatkan dan keakraban kita bersama. Berikutnya yaitu tahap transisi. Apa itu tahap transisi? Tahap transisi adalah tahap untuk melihat kesiapan anggota untuk memasuki ke tahap berikutnya, yaitu tahap kegiatan. Berikutnya tahap kegiatan. Pada tahap kegiatan nanti Bapak akan menjelaskan mengenai topik yang akan kita bicarakan. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dengan anggota. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran, di mana tahap pengakhiran nanti pemimpin kelompok menyampaikan bahwa kegiatan kelompok akan berakhir. Setelah itu Bapak akan meminta anggota kelompok untuk mengemukakan kesan dan pesan serta berikutnya yaitu membahas kegiatan lanjutan. Oke, bisa dipahami adik-adik semua? Bisa, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara dan asas kegiatan layanan bimbingan kelompok. Pada kegiatan hari ini, Bapak akan menjelaskan topik dengan menggunakan teknik ekspositori. Kemudian asas-asas kegiatan kelompok ini yaitu yang pertama, asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman atau pemimpin kelompok. Yang keempat, asas penormatifan, di mana semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Yang berikutnya, kita akan memperkenalkan diri. Adik-adik bisa memperkenalkan nama, kelas, dan alamat.
silakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Siapa yang ingin dulu menyampaikan? Saya persilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari Samarinda, kelas 12. Terima kasih. Baik, selanjutnya ingin menyampaikan. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Devi. Asal saya Sambutan. Saya kelas 12 SMA dan saya hobinya menggambar, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, saya Putri, asal dari Samarinda, kelas 12. Baik, adik-adik semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sekarang Bapak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Ratnan. Saya berasal dari Pasir dan hobi saya bermain bola. Baik, adik-adik sekalian, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nana, mungkin temannya satu kelompok, coba disebutkan. Ada Devi dan juga ada Putri, Kak. Putri, Pak. Baik, yang selanjutnya mungkin Dewi. Ada Nana dan ada Putri, Pak. Baik, yang terakhir Putri. Ada Devi dan ada Nana, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Baik, sebelum kita lanjut, di sini Bapak ada satu permainan. Nah, di sini kita akan melaksanakan permainan. Bagaimana adik-adik? Apakah siap untuk memulai permainannya? Siapa? Baik, Bapak di sini ada tebak toko. Bapak akan memberikan satu atau dua clue dan adik-adik menebaknya. Baik, pertanyaan yang pertama. Beliau merupakan seorang presiden Amerika dan beliau merupakan presiden pertama yang berasal dari kulit hitam. Siapakah tokoh tersebut? Siapa? Ya, silakan. Barack Obama, Pak. Betul sekali, kita kasih aplaus. Baik, tokoh yang kedua. Beliau merupakan seorang presiden Indonesia. Beliau merupakan presiden ke-7 Indonesia. Siapakah tokoh tersebut? Siapa? Ya, silakan. Bapak Presiden Jokowi Ya. Dodo, Pak. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir, pertanyaan dulunya itu, beliau merupakan seorang insinyur di bidang penerbangan dan beliau pernah sekolah di Jerman. Siapakah tokoh tersebut? Siapa? Ya, karena Ada Bibi. betul sekali. Baik, bagaimana adik-adik? Apakah menyenangkan? Baik, adik-adik sekalian, kita akan masuk ke tahap transisi. Di tahap transisi ini, Bapak akan menjelaskan tahap lanjutan dan tahap kegiatan kita. Oke, tahap lanjutan kita akan memasuki tahap kegiatan atau membahas topik kita pada hari ini. Oke, apakah adik-adik sudah siap untuk masuk ke tahap kegiatan lanjutan? Siapa? Baik, adik-adik sekalian, kita sudah memasuki tahap kegiatan, di mana di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, di dalam tahap kegiatan ini, Bapak akan menjelaskan topik yang akan kita bahas, yaitu lulus SMA mau kemana. Nah, adik-adik sekalian, mengapa topik ini akan kita bahas pada bimbingan kelompok ini? Karena hasil dari asesmen yang Bapak lakukan, bahwasanya adik-adik masih bingung dengan pilihan karir ke depannya. Adapun tujuan umumnya, yaitu dari kegiatan layanan ini, peserta didik dapat menegaskan pilihan karir setelah lulus dari SMA. Nah, tentunya materi ini akan membantu adik-adik bagaimana menghadapi topik seperti ini. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi dengan topik yaitu lulus SMA mau kemana dengan media PPT. Nah, pilihan karir serta SMA. Yang pertama, pilihan karir serta SMA yaitu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Yang kedua, bekerja. Yang ketiga, menikah. Yang keempat, kursus. Kelima, buka usaha sendiri. Dan keenam, bekerja secara mandiri. Nah, materi yang kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam karir. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung keputusan pilihan karir, yaitu satu, pemahaman terhadap diri sendiri meliputi minat dan bakat yang mereka miliki. Dua, memiliki kedisiplinan tinggi dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan juga optimisme yang tinggi. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi. Yang kelima, terdapat peran dari keluarga dalam pengambilan keputusan karir yang mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat pengambilan keputusan karir, yaitu
kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, kebiasaan dan perilaku buruk. Yang ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Yang keempat, tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras. Kelima, kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan diri, pengetahuan dan keterampilan diri. 6. Ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, materi yang selanjutnya persiapan dalam pemilihan karir. Yang pertama, personality atau kepribadian. Yang kedua, motivation atau motivasi. Yang ketiga, skill, keterampilan. Yang keempat, value, nilai-nilai. Yang kelima, contraction atau kendali. Yang keenam, ambition atau ambisi. Yang ketujuh, opportunity atau kesempatan. Nah, materi yang keempat, cara sukses dalam pemilihan karir. Yang pertama, sikap positif. Yang kedua, percaya diri. Ketiga, kebiasaan positif. 4. Buat pilihan yang tepat. Dan 5. Gunakan imajinasi kreatif. 6. Gigi. Yang ketujuh, punya tujuan. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Apakah materi yang telah Bapak sampaikan bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah Bapak sampaikan? Jadi saya Pak, aku. Baik, kalau seperti itu Bapak yang bertanya. Apa yang kalian dapatkan dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Silakan, Nana. Dari yang sudah Bapak jelaskan, saya lebih memiliki gambaran setelah lulus ini mau kemana Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya, Bibi. Sama Pak, setelah yang Bapak jelaskan tentang lulus mau pergi kemana, saya juga memiliki gambaran bahwa setelah lulus ini saya bakal memilih untuk melanjutkan pendidikan saya ke universitas Pak. Baik, terima kasih Devi. Dan yang terakhir Putri. Ya, jadi materi yang Bapak sampaikan, jadi saya jadi tahu bagaimana cara menyusun karir sekarang. Oke. Apakah adik-adik sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan materi yang telah Bapak sampaikan? Siap Pak. Nah, baik, selanjutnya. Baik, adik-adik sekalian, materi kita pada hari ini telah selesai. Maka tandanya bimbingan kelompok ini akan berakhir. Sebelum bimbingan kelompok ini akan berakhir, Bapak akan meminta adik-adik sekalian untuk menyampaikan pesan dan pesannya pada hari ini. Silakan adik-adik, mulai. Mungkin Devi, Nana, ini bisa. Dari saya pesannya, terima kasih Pak udah menjelaskan tentang lulus mau kemana ini, jadi lebih memiliki gambaran dan juga menambah pertemanan baru. Untuk pesannya mungkin medianya lebih ditambahin dan buat semangat mungkin Pak. Dari Pak. Baik, terima kasih masukannya. Mungkin Devi, selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama seperti Nana juga, setelah mendapatkan bimbingan ini, saya jadi mengerti setelah ini saya mau mengambil apa dan bagaimana, dan juga saya juga mendapatkan pertemanan yang baru Pak. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir Putri, silakan. Ya, jadi kesan yang saya dapat dari sini Bapak sudah saya menarik yang tadi saya mengerti. Habis itu kesannya mungkin semangat buat Bapak dan teman-teman yang lain. Ya, baik, terima kasih semuanya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.